Kisah nyata, janda manajer artis jatuh cinta pada pemuda ojol. Rahasia ini akhirnya terbongkar. Bayangkan, seorang janda sukses, manajer artis papan atas di Jakarta. Hidupnya penuh kemewahan, dikenal banyak orang. Tapi siapa sangka, di balik semua itu, dia menyimpan sebuah rahasia yang tak pernah diketahui siapapun. Rahasia tentang seorang pria sederhana, seorang driver ojek online, yang perlahan mengubah hidupnya selamanya. Dan ketika rahasia ini terbongkar, semuanya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, dan hati yang tenang dimanapun kalian berada. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuat kalian terdiam, bahkan bertanya-tanya. Bagaimana jika seorang janda sukses, manajer artis papan atas di Jakarta, justru jatuh cinta pada seorang pemuda ojek online? Kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang pilihan, pengorbanan, dan rahasia yang akhirnya terbongkar. Jadi pastikan kalian tonton sampai akhir, karena ceritanya akan semakin dalam dan tak terduga. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman kalian ya. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Seorang wanita bernama Diana, janda elegan dan sukses sebagai manajer artis terkenal di Jakarta. Hidupnya terlihat sempurna, tapi sebenarnya ia merasa kosong. Suatu hari, ia bertemu dengan Reza, seorang pemuda ojol sederhana. Awalnya hanya hubungan pelanggan dan driver. Namun pertemuan demi pertemuan mengubah segalanya. Dari obrolan ringan, menjadi kenyamanan, hingga akhirnya tumbuh rasa yang tak seharusnya terjadi. Tapi perbedaan status, tekanan sosial, dan dunia yang berbeda, menjadi ujian besar bagi cinta mereka. Apakah cinta ini akan bertahan, atau hancur karena realita? Malam itu, hujan turun deras membasahi sudut-sudut Jakarta. Di lantai atas sebuah apartemen mewah, Diana duduk diam di dekat jendela besar. Cahaya kota yang biasanya terasa hidup, malam itu justru terasa asing. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang perlahan mendingin. Namun bukan suhu yang membuatnya dingin, melainkan rasa sepi yang tak kunjung pergi. Diana dikenal sebagai sosok wanita kuat, seorang manajer artis papan atas, hidupnya penuh jadwal, sorotan kamera, dan kemewahan. Semua orang melihatnya sebagai wanita yang sempurna. Tapi tidak ada yang tahu, bahwa sejak kepergian suaminya 3 tahun lalu, hidup Diana terasa seperti ruang kosong yang tak pernah terisi. Dan malam itu, rasa kosong itu terasa lebih nyata dari biasanya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama salah satu artisnya muncul di layar. Diana menghela napas panjang sebelum mengangkatnya. "Halo?" Suara di seberang terdengar panik, ada masalah di lokasi syuting, dan hanya Diana yang bisa menyelesaikannya. Tanpa banyak berpikir, ia langsung berdiri. Rasa lelah dan sepi, seolah harus ditunda lagi malam ini. Ia sudah terbiasa. Diana mengambil tasnya dan segera memesan ojek online. Biasanya, ia menggunakan mobil pribadi, namun malam itu, sopirnya sedang tidak tersedia. Hujan semakin deras, dan waktu terus berjalan. Beberapa detik kemudian, orderan diterima. Nama driver itu muncul. Reza. Diana tidak pernah tahu bahwa nama itu akan mengubah hidupnya. Di bawah hujan yang deras, seorang pria berdiri di samping motornya. Jaket ojolnya basah sebagian, tapi ia tetap berdiri tegap, tatapannya tenang, seolah hujan bukanlah masalah. Ketika Diana keluar dari lobi apartemen, mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dengan Mbak Diana, tanya pria itu sopan. Diana hanya mengangguk singkat. Tidak ada yang istimewa dari pertemuan itu, hanya sebuah perjalanan biasa. Atau setidaknya, itu yang ia pikirkan. Motor melaju membelah hujan Jakarta. Lampu-lampu kota memantul di jalanan basah, menciptakan pemandangan yang indah, namun sunyi. Diana duduk diam di belakang, biasanya ia sibuk dengan ponselnya. Namun malam itu, tidak. Ada sesuatu yang berbeda. Di tengah suara hujan, ia mendengar suara pria itu. Pegangannya, jalan agak licin. Sederhana. Tapi entah kenapa,
Perhatian kecil itu terasa hangat. Sudah lama, tak ada yang mengkhawatirkannya seperti itu. Diana menatap jalanan di depan. Namun pikirannya, entah kemana. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bukan sedih, bukan juga bahagia. Tapi, hangat. Sesuatu yang sudah lama hilang. Dan tanpa ia sadari, perjalanan singkat malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Melainkan, awal dari sebuah cerita yang akan mengubah segalanya. Obrolan yang mengubah segalanya. Mulai ada chemistry kedekatan. Motor itu akhirnya berhenti di depan lokasi syuting. Lampu sorot menyala terang, kru berlarian, dan suasana terlihat kacau. Seperti biasa, dunia Diana tak pernah benar-benar tenang. Ia turun dengan cepat, mengeluarkan uang dari tasnya. "Terima kasih, Mas," ucapnya singkat. Namun sebelum ia berbalik pergi, suara pria itu kembali terdengar. "Hati-hati ya, Mbak, kelihatannya capek." Diana terdiam sesaat. Kalimat sederhana itu, anehnya terasa lebih dalam dari sekadar basa-basi. Ia hanya mengangguk kecil, lalu pergi. Tapi untuk pertama kalinya ia menoleh ke belakang. Reza masih berdiri di sana. Tidak terburu-buru pergi seperti driver lainnya. Tatapannya tenang, seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tak lihat. Diana segera memalingkan wajah. "Apa sih?" gumamnya pelan. Ia tidak mengerti, kenapa hal kecil seperti itu bisa mengganggu pikirannya. Jam demi jam berlalu. Masalah demi masalah diselesaikan. Diana kembali menjadi dirinya yang biasa, tegas, fokus, tanpa emosi. Namun di sela-sela kesibukan itu, pikirannya sempat kembali ke satu hal. Suara itu. "Hati-hati ya, Mbak." Sederhana, tapi tulus. Dan itu jarang ia temukan di dunianya sekarang. Keesokan harinya, Diana kembali memesan ojek online. Tanpa berpikir banyak. Namun saat driver datang, ia terdiam. Orang yang sama. "Reza." "Lagi, Mbak," ucapnya sambil tersenyum ringan. Bukan senyum yang dibuat-buat, bukan juga berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Diana sedikit canggung. Iya," jawabnya singkat. Namun kali ini, suasananya berbeda. Di tengah perjalanan, untuk pertama kalinya, mereka berbicara lebih dari sekadar arah jalan. "Kerja di sekitar sini terus, Mbak?" tanya Reza santai. Diana sempat ragu. Ia tidak biasa berbicara dengan orang asing. Tapi entah kenapa, dengan pria ini, terasa lebih mudah. "Iya, kerjaan agak padat," jawabnya singkat. "Kelihatan sih, tapi jangan lupa istirahat." Kalimat itu lagi. Perhatian kecil, tanpa maksud apa-apa. Namun justru itu, yang membuatnya terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Diana tersenyum. Bukan senyum profesional, bukan senyum untuk kamera. Tapi senyum kecil, yang jujur. Ia bahkan tidak sadar, sudah berapa lama ia tidak merasa seperti ini. Ringan tenang. Seperti, menjadi dirinya sendiri lagi. Namun saat perjalanan berakhir, realita kembali menyapa. Diana turun dari motor itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menatap Reza sejenak. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Ia tahu, perbedaan dunia mereka terlalu jauh. Terlalu tidak masuk akal. Namun hati, tidak pernah peduli soal itu. Dan tanpa ia sadari, ini bukan lagi sekadar pertemuan biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa menghancurkan semuanya. Hari-hari berlalu. Dan tanpa Diana sadari, ada satu kebiasaan baru yang mulai muncul. Setiap kali ia membuka aplikasi ojek online, ada satu harapan kecil di hatinya. Semoga, driver itu lagi. Reza. Ia bahkan mulai hafal jam-jam tertentu di mana kemungkinan besar Reza sedang online. Aneh. Seorang wanita seperti Diana, yang biasanya tidak peduli siapa yang mengantarnya, kini justru menunggu seseorang. Dan seperti semesta yang bekerja diam-diam, orderan itu kembali diterima.
oleh orang yang sama. "Ketemu lagi, Mbak," ucap Reza, kali ini dengan senyum yang lebih hangat. Diana mencoba terlihat biasa saja. "Iya, kebetulan aja," jawabnya singkat. Padahal dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar kebetulan. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Lebih santai, lebih dekat. "Mas Reza kerja dari pagi terus?" tanya Diana pelan. "Kadang, tergantung kebutuhan, Mbak. Yang penting cukup buat hidup." Jawabannya sederhana, tapi penuh kejujuran. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada ambisi berlebihan. Hanya, hidup apa adanya. Dan justru itu, yang membuat Diana merasa nyaman. Di satu sisi, Diana hidup di dunia gemerlap, meeting besar, kontrak miliaran, artis terkenal. Di sisi lain, Reza hanya seorang pria sederhana, bekerja dari order ke order, tanpa jaminan pasti. Dua dunia yang sangat berbeda. Seharusnya, tidak pernah bertemu. Apalagi, saling dekat. Hujan kembali turun. Kali ini lebih deras. Tanpa banyak bicara, Reza memberikan jas hujannya. "Pakai aja, Mbak. Nanti sakit." Diana terdiam. Hal kecil seperti itu, yang dulu mungkin tidak berarti apa-apa, kini terasa berbeda. Hangat, tulus, dan berbahaya. Saat perjalanan hampir selesai, Diana menatap Reza dari belakang. Untuk beberapa detik, dunia terasa sunyi. Ada sesuatu yang berubah. Perasaan yang awalnya kecil, kini mulai terasa nyata. Dan itu membuatnya takut. Malam itu, Diana kembali duduk di tempat yang sama, di dekat jendela apartemennya. Namun kali ini, berbeda. Ia tidak hanya merasa sepi. Ia merasa penuh. Dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu, perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia tahu, jika orang lain tahu, semuanya bisa hancur. Karirnya, reputasinya, hidupnya. Namun satu hal yang tidak bisa ia bohongi. Hatinya mulai memilih. Dan sejak malam itu, sebuah rahasia mulai tumbuh. Diam-diam. Perlahan. Tapi pasti. Pagi itu, Diana kembali duduk di ruang meeting mewah, dikelilingi orang-orang penting, kontrak besar, dan keputusan yang menentukan banyak hal. Semua terlihat seperti biasa. Ia tetap profesional, tegas, tanpa celah. Namun di balik wajah tenangnya, pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Sesekali, bayangan seseorang muncul di kepalanya. Seseorang yang seharusnya tidak berada di dunia ini. Reza. Di dunia Diana, segala sesuatu selalu diperhatikan. Cara berpakaian, cara berbicara, bahkan dengan siapa ia terlihat. Dan perlahan, bisikan mulai muncul. Katanya akhir-akhir ini Diana sering naik ojol ya? Serius? Aneh banget. Dia lagi dekat sama siapa sih sekarang? Nada-nada penasaran itu terdengar pelan, tapi cukup tajam untuk menusuk. Diana mulai menyadari. Dunianya tidak akan diam selamanya. Sore itu, salah satu rekan kerjanya mendekat. "Diana, gue cuma mau bilang, hati-hati." Diana menatapnya tajam. "Maksud lo?" "Dunia kita kecil. Orang gampang ngomong, lo tahu kan reputasi itu segalanya di sini." Kalimat itu sederhana, tapi penuh arti. Seolah mereka tahu sesuatu, atau setidaknya mulai mencurigai. Di sisi lain, Reza duduk di pinggir jalan, menunggu order berikutnya. Hidupnya tetap sederhana. Tidak banyak berubah. Namun satu hal berbeda. Kini, ia juga mulai memikirkan Diana. Wanita yang jelas-jelas berada di dunia yang jauh darinya. Ia sadar, hubungan ini tidak masuk akal. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal, bahwa kehadiran Diana, berarti pertemuan berikutnya, tidak lagi sehangat sebelumnya. Perjalanan terasa lebih sunyi.
Diana lebih banyak diam, Reza pun tidak banyak bicara. Bukan karena tidak ingin, tapi karena mereka mulai sadar, apa yang mereka rasakan tidak sederhana. Ada jarak yang tiba-tiba muncul. Dan itu menyakitkan. Saat berhenti di tujuan, Diana akhirnya berbicara. "Mas Reza, kita kayaknya harus jaga jarak." Reza terdiam. "Kenapa, Mbak?" Diana menahan napas. Ini nggak benar. Kalimat itu keluar, meski hatinya menolak. Untuk pertama kalinya, perasaan mereka berbenturan dengan realita. Malam itu, Diana kembali sendiri. Namun kali ini, bukan hanya sepi yang ia rasakan, melainkan konflik. Ia tahu apa yang benar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Tapi hatinya terus menolak. Air mata perlahan jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, ia harus memilih antara dua dunia. Dan pilihan itu tidak akan mudah. Pagi itu, semuanya berubah. Sebuah foto menyebar dengan cepat di media sosial. Foto Diana bersama seorang driver ojek online. Bukan sekadar foto biasa, tapi cukup untuk memancing ribuan spekulasi. Komentar berdatangan. "Serius ini manajer artis itu? Turun level banget, cuma ojol?" Dalam hitungan jam, rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Di kantor, Diana dipanggil. Suasana ruangan terasa dingin. "Atau lo jelasin sekarang, atau ini bakal jadi masalah besar." Nada suara atasannya tegas, tidak ada ruang untuk alasan. "Ini bisa merusak image semua artis kita." Diana berdiri diam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya jawaban yang mudah. Lebih menyakitkan lagi, beberapa artis yang selama ini ia bantu, mulai menjaga jarak. Tatapan mereka berubah. Tidak lagi penuh hormat, tapi penuh pertanyaan. Dan mungkin penilaian. Dunia yang dulu memujanya, kini perlahan menjauh. Di tempat lain, Reza melihat semuanya. Foto itu, komentar itu, hinaan itu. Tangannya sedikit bergetar. Ia tahu, ini bukan lagi soal perasaan. Ini sudah menjadi masalah besar. Dan ia adalah bagian dari masalah itu. Malam itu, mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tanpa senyum. Tanpa obrolan ringan. Hanya kenyataan. "Mas Reza, ini harus berhenti," ucap Diana pelan. Reza menatapnya. Ia sudah tahu, ini akan terjadi. "Karena aku?" tanya Reza. Diana menggeleng pelan. "Karena dunia kita." Kalimat itu menggantung. Namun maknanya jelas. Reza tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tapi karena ia mencoba kuat. "Iya, aku ngerti. Namun di balik itu, ada luka yang dalam. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa punya sesuatu yang berarti. Dan kini, ia harus melepaskannya." Diana kembali ke apartemennya. Sendiri. Namun kali ini, lebih kosong dari sebelumnya. Karirnya terancam, reputasinya hancur, dan orang yang ia cintai harus ia lepaskan. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia pikir, menjaga jarak akan menyelesaikan semuanya. Tapi ternyata, kehilangan itu jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah semua kekacauan, Diana duduk dalam keheningan. Tidak ada panggilan, tidak ada meeting, tidak ada sorotan. Hanya dirinya, dan pikirannya sendiri. Cahaya matahari masuk perlahan melalui jendela. Hangat, tapi terasa asing. Karena untuk pertama kalinya, hidup Diana berhenti sejenak. Tangannya meraih ponsel. Ia membuka pesan terakhir. Tidak ada balasan, tidak ada kabar. Reza benar-benar menghilang. Dan saat itu,
Diana baru menyadari sesuatu. Yang hilang bukan hanya seseorang, tapi satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa hari kemudian, Diana kembali ke kantornya. Semua terlihat normal, namun tidak lagi terasa sama. Ruang meeting mewah, kontrak besar, semuanya tiba-tiba terasa kosong. Ia sudah mendapatkan semuanya. Tapi entah kenapa, justru merasa kehilangan segalanya. Dan di titik itu, Diana mengambil keputusan. Keputusan yang bahkan ia sendiri tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ia memilih melepaskan sebagian dari dunianya. Bukan karena kalah, tapi karena ia akhirnya mengerti apa yang benar-benar ia cari. Bukan status, bukan pengakuan, tapi ketulusan. Hari itu, Diana pergi. Bukan ke kantor, bukan ke lokasi syuting, tapi ke tempat yang asing baginya. Tempat sederhana, di mana ia berharap menemukan seseorang. Ia bertanya ke sana-sini, mencari satu nama. Reza. Untuk pertama kalinya, wanita yang biasa dicari banyak orang, kini justru mencari. Dan akhirnya, ia menemukannya. Reza berdiri di samping motornya. Sama seperti pertama kali. Namun kali ini, yang berubah adalah segalanya. "Mbak," ucap Reza terkejut. Diana menatapnya dengan mata yang tidak lagi ragu. "Aku capek hidup di dunia yang bukan aku," ucap Diana pelan. Reza terdiam. "Aku nggak tahu ini bakal berhasil atau enggak." Diana mendekat. "Tapi aku tahu satu hal." Ia menggenggam tangan Reza. "Aku lebih jujur saat aku sama kamu." Hening. Namun kali ini, bukan karena jarak, melainkan karena mereka akhirnya memilih. Bukan dunia, bukan orang lain, tapi hati mereka sendiri. Cinta tidak selalu tentang siapa yang lebih tinggi. Tidak selalu tentang status atau dunia yang sama. Kadang, cinta datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Dan saat itu terjadi, satu-satunya pilihan adalah mengikuti logika atau mengikuti hati. Dan Diana akhirnya memilih hati. Teman-teman, dari kisah ini, kita bisa belajar satu hal, bahwa cinta tidak selalu datang dari dunia yang sama. Tidak selalu tentang status atau apa yang terlihat di luar. Kadang, cinta datang dari tempat yang paling sederhana, tapi justru paling tulus. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Kalau kalian ada di posisi Diana, kalian akan pilih logika atau hati? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku pengen banget baca pendapat kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberi pelajaran dan menyentuh hati kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang terdekat kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.